kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Itu hari ini, pagi ini saya ingin meminta waktu Bu Tutut sebentar untuk melaksanakan percakapan praobservasi kelas. Apakah ada waktu untuk ini Bu Tutut? Silakan. Terima kasih untuk waktu. Adapun percakapan praobservasi ini dilaksanakan yaitu bertujuan untuk bagaimana saya mendapatkan gambaran dari Bu Tutut tentang jalannya pembelajaran yang nanti akan saya observasi. Nah, dengan percakapan praobservasi ini mungkin akan memberikan Bu Tutut persiapan atau langkah-langkah apa saja yang harus Bu Tutut siapkan nanti, kemudian terkait dengan kesiapan pembelajaran yang akan dilaksanakan, dan mungkin bisa menjadikan Bu Tutut lebih percaya diri dan lebih maksimal dalam pembelajaran nanti. Dalam percakapan praobservasi ini nanti saya akan menanyakan beberapa poin penting yang bisa menjadi sebagai gambaran atau bisa menjadi sebagai poin-poin khusus yang nanti akan saya amati di kelas yang Bu. Untuk pertanyaan yang pertama Bu, apa sih tujuan dari pembelajaran yang akan Bu Tutut sampaikan nanti? Bisa dijelaskan mungkin Bu? Baik, Bika. Tujuan pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti, yang pertama, dengan kegiatan mengidentifikasi pecahan, siswa dapat menentukan pecahan sebagai bagian yang utuh dengan benar. Yang kedua, dengan kegiatan mewarnai gambar, siswa dapat menyajikan pecahan sebagai bagian dari yang utuh dengan benar. Dan yang ketiga, setelah berdiskusi, siswa dapat menjelaskan bagian pecahan dengan benar. Baik, tujuannya sudah sangat jelas ya Bu. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bu Tutut terapkan di kelas saat nanti saya adakan kegiatan observasi kelas? Baik, area pengembangan yang nanti akan saya terapkan pada aspek pengetahuan dan aspek keterampilan siswa. Oke, area pengembangan yang Bu Tutut ambil nantinya ada di dua aspek, yaitu di aspek pengetahuan dan keterampilan. Ya, bukan. Selanjutnya, bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang ingin Bu Tutut terapkan di kelas? Mungkin terkait dengan strategi dari pembelajarannya, atau mungkin dengan metode pembelajaran yang Bu Tutut pakai, atau bahkan mungkin dengan model pembelajaran yang bisa Bu Tutut gunakan nanti. Mungkin bisa ceritakan ke saya Bu. Baik, Bika. Untuk strategi pembelajaran yang saya gunakan adalah dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi KSE berdasarkan kesiapan belajar siswa. Saya akan melakukan pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa. Metode pembelajaran yang saya gunakan dengan diskusi kelompok, penugasan, dan tanya jawab Bika. Baik, sudah sangat runtut sekali dan sangat jelas sekali Bu. Untuk strategi pembelajaran yang akan Bu Tutut terapkan ada pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi KSE dengan metode pembelajaran dalam bentuk diskusi kelompok ya Bu tadi, penugasan serta tanya jawab. Kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Bu Tutut gunakan nanti? Saya nanti akan menggunakan media LKPD. Oke, LKPD. Siapkan ya Bu LKPD-nya ya Bu. Oke, selanjutnya saya ingin tahu kapan kira-kira kita melaksanakan kegiatan observasi kelas ini nanti Bu? Kemungkinan nanti saya akan melakukannya minggu depan Bu, tepatnya hari Selasa di jam pertama. Hari Selasa minggu depan jam pertama. Oke, nanti saya minta untuk jauh-jauh hari atau mendekati hari tersebut untuk mengingatkan saya akan melaksanakan kegiatan ini ya Bu. Saya khawatir nanti saya lupa. Oke, setelah beberapa pertanyaan yang saya sampaikan ke Bu Tutut tadi, saya sudah mendapatkan sedikit banyak gambaran tentang pembelajaran yang nanti akan Bu Tutut sampaikan di kelas saat diadakan observasi nanti, yaitu terkait materi pecahan,
dan dilaksanakan pada minggu depan hari Selasa jam pertama. Oke Bu, dari beberapa pertanyaan tadi saya sudah melihat kesiapan Bu Tutut nanti seperti apa, dan nanti saya akan menantikan sekali waktu akan observasi kelas nanti. Oke, setelah nanti saya melaksanakan kegiatan supervisi kelas, saya ingin meminta waktu Bu Tutut satu kali lagi pertemuan seperti ini. Kita mengadakan percakapan pasca observasi, di mana kegiatan pasca observasi nanti saya akan memberikan umpan balik terkait dengan pembelajaran yang sudah Bu Tutut terapkan di kelas yang saya observasi. Baik Bu Tutut, terima kasih sekali untuk waktunya hari ini. Semoga Bu Tutut bisa mempersiapkan semuanya secara maksimal, dan sampai jumpa di hari Selasa minggu depan. Terima kasih Bu Tutut. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran hari ini dimulai, dimohon untuk Ihsan memimpin doa dulu. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Siapa yang tadi dari rumah belum sarapan? Sudah sarapan semua? Sudah. Alhamdulillah. Berarti hari ini sudah siap menerima materi dari Bu Guru ya? Oke. Sebelum materi Bu Guru mulai, hari ini Bu Guru mau absen dulu. Siapa hari ini yang tidak masuk? Saya absen dulu nggih. Adifa hadir. Terus Hana hadir. Isra tidak hadir. Kenapa? Sakit. Isan hadir. Pale Mila kenapa? Ada acara. Oh ya. Selanjutnya Aim, Kesha, Afra. Ya, terima kasih. Berarti hari ini ada 3 anak yang tidak hadir dan berangkat di sekolah, nggih. Selanjutnya, siapa yang hari ini datangnya terlambat? Adifa, kenapa datangnya terlambat? Adifa tahu apa tidak? Kalau datang terlambat itu melanggar aturan apa aja? Melanggar aturan di dalam kelas. Seharusnya Adifa berangkatnya lebih pagi biar nanti tidak terlambat saat masuk sekolah. Apalagi aturan di dalam kelas?
Tidak berbicara saat pembelajaran dan mendengarkan Bu Guru saat menjelaskan. Ya, terima kasih. Sekarang Bu Guru mau tanya, masih ingatkah pembelajaran yang kemarin? Pecahan itu dibentuk atas apa, Cah? Pembilang dan penyebut. Pecahan itu dirumuskan sebagai A per B. A ini sebagai apa? Pembilang. Dan B ini sebagai penyebut. Contoh, ini Bu Tutuk buatkan pecahan 1/2. Pembilangnya berapa? Pembilangnya 1. Pembilang 1. Kemudian penyebutnya berapa? Baik. Terus selanjutnya contoh 2/5. Pembilangnya berapa? 2. Penyebutnya 5. Bagus, pintar. Masih mengingat materi kemarin. Hari ini Bu Tutu akan memberikan materi matematika tema 5, subtema 2 tentang keadaan cuaca. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, dengan kegiatan mengidentifikasi pecahan, nanti siswa dapat menentukan pecahan sebagai bagian dari yang utuh dengan benar. Yang kedua, dengan kegiatan mewarnai gambar, siswa dapat menyajikan pecahan sebagai bagian yang utuh dengan benar. Dan yang ketiga, yang terakhir, setelah berdiskusi, siswa dapat menjelaskan bagian pecahan dengan tepat. Silakan nanti anak-anak dengarkan materi yang akan Bu Guru sampaikan. Kemudian nanti akan Bu Guru membentuk kelompok dengan memberikan tugas-tugas yang berbeda-beda. Paham anak-anak? Paham. Anak-anak, nanti di dalam tablet itu akan ada video tentang pembelajaran pecahan. Silakan anak-anak buka videonya dan dilihat, dipelajari agar nanti pembelajaran bisa berjalan dengan baik dan lancar. Nanti setelah anak-anak melihat video akan Bu Tutuk jelaskan, paparkan lagi bagaimana materi tentang pecahan. Silakan dilihat. Ya, Bu Tutuk lanjutkan lagi. Setelah tadi melihat video, sekarang Bu Tutuk mau menjelaskan. Ada yang tahu dari gambar yang pertama, yang atas ini, pecahannya berapa per berapa? 1/2. 1 itu sebagai apa? 2 sebagai? Kalau gambar yang nomor 2, pecahan berapa? Gambar nomor 4, pecahan berapa? 1/4. Berarti kalau pecahan 1/3, jumlah
Jumlah potongannya ada 3. 3 ini sebagai penyebut. Sedangkan yang diarsir nanti hanya 1 karena pecahannya 1/3. 1 ini sebagai pembilang. Ya, bagus. Selanjutnya, pecahan ini pecahan berapa per berapa? 1/2. Yang diwarnai 1, jumlah potongannya ada 2. Pecahan ini 3/4. Bagus. Selanjutnya, ada yang tahu pecahan pertama ini pecahan berapa? 1/2. Yang kedua? 1/3. 1/8. Ye, betul. Potongannya ada 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, bagus. Kemudian lanjut. Ada yang tahu kalau penuh ini berapa? Pecahan berapa? 1/1. Penuh ya. Kalau ini 1/3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1/7. Ya. Pecahan itu terdiri dari 2 bilangan cacah, yaitu A per B. A sebagai pembilang dan B sebagai penyebut. Kalau yang diarsir itu jumlah potongan yang diarsir menempati sebagai apa? Pembilang. Selanjutnya nanti akan Bu Guru bagi dalam bentuk kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Masing-masing kelompok nanti akan Bu Tutuk berikan tugas. Ya, untuk kelompok 1 nanti akan mendapatkan tugas untuk mengisi pertanyaan ini. Kamu nanti akan Bu Tutuk berikan tablet, silakan kamu lihat video di dalam tablet dan jawab pertanyaan yang ada di soal. Untuk yang kelompok 2 nanti akan Bu Tutuk bagikan, lihat bentuk gambar yang sudah Bu Tutuk buat. Tentukan pecahan dari gambar masing-masing. Paham? Untuk kelompok 3 nanti ini tugasnya ditentukan pecahannya berapa, nanti anak-anak gambarkan pecahan sesuai yang diinginkan. Misal 1/2, berarti anak-anak gambarkan pecahan yang menunjukkan 1/2 gambar pecahan. Paham? Ini untuk kelompok 1. Nanti saya berikan tablet, silakan dilihat videonya baru dijawab ya. Ini untuk kelompok 2. Tentukan nilai pecahan sesuai dengan gambar. Ini untuk kelompok 3. Untuk kelompok 1 boleh melihat kelompok 1 ditulis nama. Silakan buka video. Tabletnya dibuka video tadi. Ya, digarap. Dibuka videonya tadi, kemudian dikerjakan soal itu.
Silakan dikerjakan. Anak-anak bisa mengerjakan sesuai tugas kelompok masing-masing. Kue dipotong menjadi 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian kue tersebut diberikan Apakah sudah selesai tugasnya? Sudah. Baik, Bu Tutu ambil satu-satu ya. Per kelompok. Kelompok 1 sudah semua? Sudah. Ada yang susah? Tidak. Pintar. Kelompok 2 sudah semua? Sudah. Bisa mengerjakan? Bisa. Good. Kelompok 3 sudah? Sudah. Apit bisa mengerjakan? Bisa. Jawab yang keras, Apit. Terima kasih. Anak-anak, dari pembelajaran hari ini, Bu Tutu ingin bertanya. Ada yang tahu apa itu pecahan? Coba tunjuk tangan. Ya, Hana, apa itu pecahan?
Iya, betul. Pecahan adalah bagian dari sesuatu yang utuh. Nggih. Pecahan itu dilambangkan dengan bilangan cacah A per A. A per B, maaf. A per B. A ini sebagai apa, anak-anak? 9. Dan B ini sebagai penyebut. Nggih. Misal kalau Bu Tutuk punya kue, Bu Tutuk punya kue. Kue itu Bu Tutuk potong menjadi 8 potong, 8 bagian. Berarti satu bagian kue potongan Bu Tutuk itu bernilai berapa pecahannya? 1/8. Bagus. Kalau Bu Tutuk punya pizza, Bu Tutuk potong menjadi 4 bagian. 4 bagian sama besar. Kemudian potongan itu Bu Tutuk berikan ke adik Bu Tutuk 1 bagian. Berapa bagian pecahan yang diterima adiknya Bu Tutuk tadi? 1/4. Bagus, pintar. Terima kasih anak-anak. Hari ini pembelajaran sudah selesai. Besok kita lanjutkan pembelajaran yang berikutnya. Hari ini persiapan pulang, boleh dimasukkan alat tulisnya. Ya. Siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin ya rabbal alamin. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti sampai rumah jangan lupa belajar. Ulangnya urut bergantian. Yuk, Alvin. Silakan pulang. Alif. Ain. Frida. Najwa. Aska. Isan. Ida. Hana. Adifa. Aziza. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ulil. Anda. Kailasya. Afid. Waalaikumsalam, Vika. Selamat siang Bu Tutuk. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah masih baik. Hari ini anak-anak sudah pulang ya Bu ya? Sudah, Bu? Boleh saya minta waktunya sebentar Bu Tutuk? Iya, silakan. Oke, terima kasih untuk waktunya. Pada kesempatan siang hari ini, saya ingin mengadakan percakapan pasca observasi atas kegiatan observasi yang telah kita lakukan kemarin. Baik Bu Tutuk, di sini saya juga hanya ingin memberikan beberapa seperti refleksi atas pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Tutuk kemarin pada saat dilaksanakan observasi kelas. Gini Bu Tutuk, untuk pertanyaan yang pertama, saya hanya ingin menanyakan bagaimana perasaan Bu Tutuk dari kegiatan pembelajaran yang sudah dilaksanakan kemarin. Perasaan saya alhamdulillah senang, Bu, karena sudah selesai, sudah lancar semua. Alhamdulillah, senang ya Bu berarti. Oke, selanjutnya bisa diceritakan kembali ke saya Bu, bagaimana terkait dengan area pengembangan kompetensi yang Bu Tutuk kembangkan kemarin beserta langkah-langkah pembelajaran yang telah Bu Tutuk laksanakan dalam kegiatan pembelajaran yang
observasi kemarin? Area pengembangan yang saya lakukan kemarin, saya mengambil area pengembangan tentang aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Untuk langkah-langkahnya, yang pertama saya membentuk kelompok dulu, ya. Kemudian setelah membentuk kelompok, memberikan tugas dan melakukan tanya jawab. Berarti anak dikelompokkan sesuai dengan kebutuhan siswa dan kesiapan belajar siswa, kemudian diberi apa langkah keduanya Bu? Setelah dikelompokkan diberi penugasan sesuai dengan pengelompokannya tadi, ya. Oke. Kemudian dari dua area pengembangan yang Bu ambil tadi, apakah keduanya sudah tercapai semua? Sudah tercapai semua, Bu. Dari aspek keterampilan maupun keduanya sudah. Pengetahuan sudah, keterampilan sudah. Baik. Apakah dari langkah-langkah pembelajaran dalam membuat modul ajar yang berdiferensiasi dan terintegrasi KSE dengan metode yang Bu Tutuk gunakan kemarin membuat anak-anak ini menjadi lebih aktif secara keseluruhan, Bu? Atau mungkin masih ada beberapa anak, 1 atau 2 anak yang masih belum aktif dalam pembelajaran? Bagaimana? Saat pembelajaran sudah cukup banyak anak yang aktif, Bu. Banyak anak yang aktif senang mengikuti, tapi masih ada 1-2 anak yang pasif, terlalu banyak bermain. Seperti itu beda. Mungkin mereka terlalu asik ya, dengan KPD yang diberikan Bu. Kemudian untuk anak-anak yang masih kurang aktif ini, kira-kira sejauh mana ya Bu? Area keberhasilan dalam pengembangan area yang sudah Bu Tutuk terapkan tadi, Bu? Cukup bagus ya, Bu. Untuk area pengembangan yang sudah saya terapkan, hampir 80% sudah bagus, sudah baik. Yaitu tadi, tinggal ada 1-2 anak masih yang pasif, masih banyak terlalu fokus sama permainan, kurang fokus mengerjakan tugasnya. Iya. Baik, Bu. Selanjutnya dalam pembelajaran kemarin mungkin ada kendala-kendala yang dihadapi Bu Tutuk di dalam kelas, bisa diceritakan, Bu? Kalau kendala saat pembelajaran, alhamdulillah tidak ada, Bu. Ya tadi masalahnya masih ada anak 1 atau 2 yang masih pasif, terlalu sering bermain, sehingga pembelajaran tidak semua anak 100% anak menguasai penuh. Sudah 80% ya, Bu, ya. Sudah bagus. Sudah bagus ini, Bu. Untuk memperbaiki kendala tersebut, Bu, kira-kira langkah apa saja yang akan Bu Tutuk terapkan dalam pembelajaran berikutnya nanti? Ya, untuk pembelajaran berikutnya saya akan lebih melakukan pendekatan kepada anak yang masih pasif, 1-2 anak yang masih pasif, agar anak nanti bisa mengerti dari apa yang akan diharapkan dan dicapai dalam pembelajaran. Memang pendekatan itu memang sangat diperlukan ya, kan? Iya, Bu. Kemudian dari apa yang ingin Bu Tutuk laksanakan tadi, kira-kira kapan ini Bu Tutuk akan melaksanakan rencana perbaikan pembelajaran? Kalau bisa secepatnya akan saya lakukan, Bu. Secepatnya, iya, Bu. Mungkin itu saja yang bisa saya tanyakan ke Bu Tutuk saat ini. Untuk kesempatannya kemarin saya mengucapkan sangat terima kasih dan alhamdulillah sejauh ini saya menilainya juga udah bagus, Bu. Meskipun masih ada 1-2 anak yang memang nggak bisa seperti yang lainnya, nggak mungkin 100% bisa bagus semua. Ini memang bisa cepat, Bu. Tapi sudah alhamdulillah bagus. Terima kasih Bu Tutuk waktunya. Semoga di pembelajaran berikutnya akan ada hasil yang lebih baik lagi dari yang kemarin. Terima kasih Bu Tutuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.